Baik, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang apa pandangan iman Kristen, ya, bagaimana iman Kristen memberikan penjelasan terkait dengan siapa ya yang akan menghakimi di akhir zaman. Tadi dia menyinggung soal Isa dan menyamakan itu dengan Yesus ya. Walaupun beberapa kali juga saya memberikan argumentasi saya bahwa Isa dan Yesus itu adalah dua pribadi yang berbeda sehingga tidak bisa disamakan. Dan kalau di dalam Alkitab ya, Alkitab sendiri memberikan penegasan bahwa Allah adalah hakim tertinggi ya. Dia adalah Allah yang akan menghakimi seluruh manusia. Namun di dalam Alkitab kita itu memberikan penjelasan bagaimana Allah membuktikan untuk bisa menghakimi, dan Allah sendiri di dalam Alkitab memberikan penghakiman itu kepada Yesus Kristus. Dan dasar Alkitabnya, misalnya kalau di dalam PL kita melihat Allah digambarkan sebagai Allah yang menghakimi ayat 8, dan Yohanes 5 ayat 22 di mana Bapa, maksudnya Allah itu sendiri, telah menyerahkan seluruh penghakiman itu kepada anak, maksudnya kepada Yesus Kristus. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 42, Yesus itu ditetapkan oleh Allah sebagai hakim yang adil. Dan artinya kelak nanti yang akan menghakimi seluruh manusia di akhir zaman adalah Yesus Kristus. Tetapi di dalam beberapa Alkitab kita bisa melihat Bapa dan Yesus Kristus adalah hakim ya yang adil. Jadi ini bukan bicara soal kok ada Allah, tapi kenapa Yesus yang harus menghakimi. Ini bicara soal perwakilan yang sah ya, sepenuhnya dalam kehendak Bapa. Nah, penting untuk diperhatikan mengapa Allah menyerahkan penghakiman itu kepada Yesus ya. Karena di dalam Alkitab kita melihat ya, karena Yesus itu adalah anak manusia. Waktu ia berinkarnasi menjadi manusia, maka dia akan menjadi hakim atas umat manusia itu sendiri. Yesus juga disebut sebagai anak Allah dan juga disebut sebagai penebus. Dasar Alkitabnya tadi di dalam Yohanes 5 ayat 27, Ibrani 4 ayat 15. Yesus memahami kelemahan kita. Nah, pertanyaan berikutnya teman-teman, bukankah Yesus berkata, ia tidak datang untuk menghakimi? Kan kalau teman-teman Kristen pasti tahu nih, di dalam Alkitab, aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi menyelamatkan ya. Kalau kita bicara soal kedatangan Kristus yang pertama, ya, kedatangan Kristus yang pertama itu adalah tujuannya untuk menyelamatkan. Dan itulah sebabnya Yesus berkarya dan bahkan sampai mati di kayu salib, lalu dia bangkit dan naik ke surga. Misinya selesai, penebusan untuk dosa manusia itu selesai dikerjakan. Nah, kedatangan yang pertama itu adalah untuk menyelamatkan. Dan nanti Yesus akan datang balik, yang disebut di dalam bahasa Indonesia parousia. Dia akan datang untuk yang kedua kalinya, dan disitulah dia akan menghakimi semua orang, baik yang kecil, yang sudah besar, yang sudah tua, bahkan semua umat di dalam dunia ini akan dihakimi oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus akan menghakimi semua orang. Kalau kedatangannya pertama tadi, sekali lagi nanti yang kedua adalah untuk menghakimi ya. Jadi semua orang akan dihakimi oleh Yesus Kristus. Pertanyaan pentingnya begini, kalau semua orang akan dihakimi, ini kan kalau kita bicara ya, kalau dari sebelah melihat Yesus itu kan bukan Tuhan. Mungkin nggak Yesus bisa menghakimi dengan adil. Justru karena Yesus adalah Tuhan, maka dia bisa menghakimi dengan adil. Sehingga penghakimannya kelak itu adil dan benar. Sampai di sini dulu. Ya, nanti saya akan lanjutkan tentang beberapa dasar Alkitabnya. Oke. Tepuk tangan teman-teman. Ada hal bagus yang mau saya pertanyakan. Ya. Oke, Pak Pendeta Eker, saya sudah mendengar penjelasan dari Anda. Kalau menurut pemahaman Anda bahwa di akhir zaman nanti Yesus menghakimi. Kalau kita membaca kitab Kristen ya, teman-teman semuanya, kita dapat merujuk ke Yohanes 5 nomor 30. Apa kata Yesus di Yohanes 5 nomor 30? Ya, di situ dapat kita lihat dan kita buka ayatnya. Kata Yesus, ya di situ nih saya bukakan aja langsung teman-teman. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Ya,
Sebab apa? Nih, sebab dia tidak menuruti kehendaknya sendiri, melainkan kehendak yang mengutus dia. Nih ya teman-teman, kita baca Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Pak Pendeta, pertama, saya mau tanya, kalaupun Yesus itu menghakimi, maka siapa yang dihakiminya? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ya, kalaupun Yesus itu menghakimi, ya di hari kiamat nanti, kenapa dia harus didikte oleh yang mengutus dia? Tuh, ya. Katanya tadi Yesus yang menghakimi. Rupanya Yesus didikte oleh yang mengutus dia. Kalau dia sebagai hakim, ngapain hakim diintervensi? Coba. Kalau kita melihat pengadilan di Indonesia, ya kawan-kawan semuanya. Pengadilan di Indonesia, hakim itu tidak dapat diintervensi. Masa kita bisa dikte hakim? Pak Hakim, begini, begitu. Pak Hakim, ke sana, ke sini. Pak Hakim, orang ini kayak gini. Pak Hakim, orang ini kayak gitu. Kan aneh gitu. Jadi ini hakim atau cecunguk kan gitu ya. Kalau didikte kayak gitu cecunguk namanya, ya utusan. Untuk menyuarakan apa yang ingin disampaikan oleh penguasanya. Nah, sama seperti yang dikatakan oleh Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Ya, jadi di sini saya mau tanya, kalau Yesus itu hakim menurut Anda, ternyata ada yang lebih berkuasa daripada Yesus. Pertama, siapa yang dia hakimi? Yang kedua, kenapa ia didikte oleh yang mengutus? Ya, itu. Coba saya mau tahu dulu siapa yang dihakimi. Kalau kita ya jelas ya teman-teman semuanya, Nabi Isa alaihi salam itu akan turun kedua kalinya. Apakah konteksnya itu di hari kiamat? Belum. Nabi Isa itu turun kedua kalinya sebelum kiamat. Dan sebelum kiamat itu apa yang dia lakukan? Yaitu dia akan menghakimi orang-orang yang menyembah dirinya. Ya. Gitu, itu pemahaman Islam. Oh, di mana nih? Ustadznya asumsi. Ada ayatnya di dalam Quran, surah Az-Zukhruf 61 sampai 64. Ya, wa innahu la'ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratum mustaqim. Kan kayak gitu. Terus di ayat Az-Zukhruf 63-nya, walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Jadi kata Nabi Isa atau Yesus, aku datang kedua kalinya untuk menjelaskan apa yang kamu perselisihkan. Apa yang kita selisihkan saat ini? Kata Kristen, Yesus Tuhan. Kata Islam, ya Yesus itu atau Nabi Isa itu adalah Nabi. Nah, maka dari itu dia datang kedua kalinya untuk menjelaskan bagaimana kejadian di masa lampau. Ya, orang-orang yang bertemu dengan Nabi Isa nanti ya, alhamdulillah banyak yang bertobat gitu. Ya, Nabi Isa menjelaskan bahwa dirinya bukan Tuhan. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Dan Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Nabi Isa. Inilah jalan yang lurus, yaitu jalan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari tamu katanya. Oke. Ya, jadi dari bagian kedua tadi Pak Yusuf PI tadi menganggap penghakiman Yesus itu sebagai ya cecunguk. Ya tidak apa-apa sih. Tapi saat Anda mengutip ayat Alkitab, nah itulah sebabnya perlu baca Alkitab itu secara komprehensif Pak Yusuf PI ya. Nah itulah kegagalan kalian kalau baca Alkitab itu suka sekali hanya mencomot satu ayat lalu tidak membaca secara keseluruhan. Tapi tidak apa-apa. Di ayat 30 dalam Yohanes 5 ayat 30 tadi,
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang kudengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, waktu saya menjelaskan di awal, saya menjelaskan tentang di dalam perjanjian lama, Allah itu sebagai hakim tertinggi. Dia adalah Allah yang akan menghakimi seluruh manusia. Tadi saya sudah jelaskan ya, tadi katanya Yesus nanti menghakimi siapa? Nanti saya akan kutip beberapa ayat Alkitab. Nah, Yesus akan menghakimi semua orang. Nah, di dalam Alkitab, Allah di dalam PL itu disandingkan sebagai Allah yang akan menghakimi semua orang. Tapi penghakiman itu diberikan kuasa kepada Yesus Kristus sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang kami percayai. Dialah nanti akan menghakimi semua orang. Maka misalnya, saya akan baca di sini ayat 22-nya di pasal 5 dari Injil Yohanes. Bapa tidak menghakimi siapapun, ya. Sekali lagi, Bapa itu tidak menghakimi siapapun. Dan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Nah, ini dalam satu teks loh. Anda kalau baca itu. Karena memang misi dari penyelamatan itu sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus waktu dia menjadi manusia. Dan itulah sebabnya misinya tidak hanya sampai selesai untuk menyelamatkan manusia semua orang. Nah, apa buktinya bahwa Yesus nanti kita bisa lihat ya, misalnya di dalam Pengkhotbah ya, sebentar. Pengkhotbah 3 ayat 17 ya. Saya coba baca ya. Pengkhotbah 3 ayat 17. Anda bisa membuka sendiri ya. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili orang baik, baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan, semua ada waktunya. Itu di dalam kitab Pengkhotbah. Kemudian, di dalam 2 Timotius 4 ayat 1, di situ juga dijelaskan bahwa dia akan menghakimi. 2 Timotius 4 ayat 1. Saya tidak perlu tunjukkan kamera ya, karena agak repot ya. 2 Timotius 4 ayat yang pertama. Di hadapan Allah. Nah, saya coba tunjukkan aja ya. Kalau begini terkamera ya. Ini ya. Agak repot juga ini. Nampak nggak ya Pak? Ini ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebentar, saya agak repot ini kalau putar. Jadi nanti saya tinggal baca ayatnya aja ya. Kalau ini nanti waktunya habis ya. Jadi di hadapan Allah dan Yesus Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Artinya saya dan Pak Yusuf, semua kita yang menyaksikan ini pun juga akan dihakimi. Sampai di situ dulu. Oke, itu baik. Oke. Saya akan bantah tentang itu ya. Sabar dulu. Tunggu waktu. Oke. Baik. Silakan. Jadi Timotius ya yang dibawakan oleh Pak Pendeta. 1 Timotius. Timotius itu kan tulisan Paulus toh. Jadinya kita bertanya pula Pak Pendeta, kapan Paulus kan gitu. Kok bisa-bisanya dia mengatakan ya di hadapan Allah dan Yesus Kristus. Kapan Yesus begitu? Sedangkan Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Itu dulu yang perlu Anda catat. Ya makanya kalau bisa bawakan literasi dari Yesus. Kita bahas Yesus tapi Anda membawakan literasi atau data yang di luar perkataan Yesus. Apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, kata Yesus. Karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri yang dihakimi. Wah kalau semuanya, coba Anda lihat dulu juga Pak Pendeta. Kitab Anda yang lain ya, kitab Matius. Dalam Matius 7, nomor 22 sampai 23. Di situ kan Yesus berbicara tentang hari terakhir. Siapa yang akan dihakimi Yesus? Ya, saya akan buka ya seperti biasanya. Teman-teman, mari kita baca dulu ya. Kata Yesus seperti apa? Pada hari terakhir. Ya, ini hari terakhir. Ini perkataan Yesus langsung. Nggak ada saya bawa kata Paulus. Nggak ada. Pada hari terakhir,
banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nih, kita mengetahui yang menyebut Yesus itu Tuhan hanyalah Katolik dan Kristen, ya teman-teman. Jadi yang dihakiminya di sini Pak Pendeta bukan semuanya, tapi Katolik dan Kristen. Karena Islam ataupun saya itu tidak mengatakan Yesus itu Tuhan, tapi hamba Tuhan. Di sini dapat kita ketahui yang dia hakimi adalah Katolik dan Kristen. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Banyak kan videonya. Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Banyak tuh pendeta-pendeta yang memakai nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Memakai nama Yesus kayak gitu. Nah, ini adalah orang-orang yang dihakimi oleh Yesus, yang pakai nama dia, yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang, kata Yesus kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya ya teman-teman semuanya. Sama tadi di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran juga tertera seperti itu. Yesus akan dihadapkan atau Nabi Isa akan dihadapkan kepada para penyembahnya. Lalu langsung ditanya. Maka pada hari itu juga kata Nabi Isa, ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah menyuruh menyembah diriku. Ya, tidak patut dan tidak berhak bagiku seperti itu, kata Nabi Isa. Makanya ya, kalau kita lihat ya di situ ada cerita sedih dari Nabi Isa yang mana dia dihadapkan kepada para penyembahnya dan akan mengusir serta tidak mengakui kepada para penyembahnya. Tertera di dalam Al-Quran seperti dalam Matius tadi. Lah, bagaimana Pak Pendeta mengatakan itu adalah penghakiman untuk semua orang? Sedangkan saya sendiri tidak mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah hamba Tuhan. Sesuai tertulis di dalam perikop ya, Kisah Para Rasul 3 nomor 13, terus di dalam Matius 12 nomor 15. Yesus itu hamba Tuhan, bukan Tuhan. Jadi yang dihakimi Pak Pendeta adalah yang memanggil Yesus itu Tuhan. Siapa itu? Kristen dan Katolik. Saya bantah itu. Silakan. Tidak taat kepada Allah. Yang mereka lakukan itu justru tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka kelihatannya rohani, misalnya agamais, pakaiannya mungkin secara religi kelihatan rohani, tapi kan tidak bisa menipu Tuhan ya. Kalau manusia bisa menipu manusia, ya. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Nah, itulah sebabnya ayat itu Tuhan langsung membongkar siapa mereka. Kalau kelihatannya mereka baik, rohani, tapi sesungguhnya di dalam hati mereka sendiri, itu mereka itu jahat. Itu maksudnya. Jadi bukan kepada orang Kristen atau Katolik itu ngarang ngidul. Tadi katanya, di mana Yesus mengatakan dia langsung yang akan menghakimi. Lalu saya tadi kutip 1 Timotius pasal 4, 2 Timotius pasal 4, katanya itu kan perkataan Paulus. Nah, kita nggak ketemunya di situ. Sementara kami percaya bahwa 66 kitab itu adalah firman Allah. Jadi waktu saya bicara soal apapun kitab yang saya kutip, itu kami yakini itu adalah firman Allah, Pak Yusuf Pei. Jadi waktu saya mengutip itu, Anda mestinya cara pikirnya tidak begitu, ya. Ketika saya mengutip itu karena kami percaya itu adalah firman Allah. Kalau itu bukan firman Allah, ngapain juga ada di dalam kitab kami? Gitu kan? Kalau saya juga kontraskan dengan Anda, misalnya cukup gak Quran saja? Kan perlu ada hadis juga untuk menjelaskan. Jadi Anda tidak boleh memisahkan itu. Ya, kalau kami bisa mempercayai itu adalah firman Allah, lalu Anda tidak boleh membantahnya begitu saja dengan cara Islam berpikir. Tidak bisa. Kemudian, apakah Yesus tidak pernah mengatakan dia akan menghakimi? Di dalam Matius ya, saya coba kutip Injil ya, Matius pasal 25 sendiri. Ini tentang penghakiman terakhir. Apabila anak manusia, maksudnya Yesus datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia,
maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, mana domba, mana kambing. Itu hanya gambaran ya. Jadi waktu Yesus Kristus datang kelak nanti sebagai yang menghakimi dunia, semua manusia, semua akan dipisahkan. Mana yang percaya kepada dia, mana yang tidak percaya kepada dia. Jadi kalau Anda baca secara utuh di dalam Matius pasal 25 ayat 31 dan seterusnya itu, Anda akan menemukan peran Yesus sebagai raja yang menghakimi kelak. Saya coba kutip satu ayat lagi ya. Di dalam Ibrani 9 ayat 27. Coba saya buka Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi manusia yang nanti akan mati, semua orang akan dihakimi. Jadi kalau Anda tanya tadi, Yesus menghakimi siapa? Tadi di dalam Matius, semua bangsa, semua orang. Di dalam Ibrani, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dia akan dihakimi. Semua kita pun akan dihakimi. Dan tidak hanya itu ya, satu ayat lagi saya baca. Di dalam Ibrani 12 ayat 23, 12 ayat 23, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada orang-orang benar telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pembercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saya baca dari ayat 22. Tetapi kamu yang sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat-jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Nah, kalau di sini orang percaya kan, kita percaya di dalam kekristenan itu nama kita itu sudah tertulis di surga, ya. Nah, orang yang nanti kalau sudah percaya kepada Yesus, waktu dalam penghakiman nanti akan dipisahkan. Namanya yang terdaftar di surga itu akan dipisahkan, sama seperti gembala memisahkan domba dengan kambing. Mana domba yang percaya kepada Yesus, mana kambing yang tidak percaya. Begitu, Pak. Oke. Begini Pak Pendeta, saya agak heran. Anda coba menyangkali apa yang saya sampaikan di dalam Matius itu. Setidaknya Anda juga bawakan data bahwa yang dihakimi itu untuk semua, yang lainnya di luar Kristen dan Katolik itu juga memanggil Yesus itu Tuhan gitu. Seharusnya kan gitu. Karena yang saya baca di dalam Matius tadi, ya Matius 7 nomor 22 sampai 23 itu, yang dihakimi Yesus pada hari terakhir adalah orang yang memanggilnya Tuhan dan orang-orang tersebut memakai namanya. Nah, kalaupun Anda mau menyangkali ya data saya tersebut, silakan tunjukkan sama saya bahwa di luar Katolik dan di luar Kristen, kok pelanggaran Pak Pendeta? Pak Pendeta, kenapa pelanggaran tuh? Nggak tahu dia. Mungkin ada yang report gitu aja, repost itu tadi. Ini nggak bisa. Kalau Anda nggak akhiri lab Anda dalam 10 menit, Anda diblokir 1 minggu, Pak Pendeta. Saya kasih tahu dulu. Kok bisa ya? Ya udah, iya aneh gitu. Kalau gitu gimana? Kalau ini pun saya disuruh untuk memutuskan Anda nih, karena Anda kena pelanggaran. Kalau saya putuskan keluar dari PK, Anda langsung di-ban oleh TikTok. Gitu Pak Pendeta. Ya ampun. Jadi bagaimana? Atau kita tunggu selesai PK-nya dulu, baru nanti turun nanti live lagi. Nggak bisa ditunggu Pak Pendeta. Kita akhiri sekarang. Cuma saran saya kayak gini Pak Pendeta, Anda langsung akhiri live streaming Anda sebelum di-ban oleh TikTok gitu. Nanti Anda nggak bisa pula buat live. Oke? Bisa nanti kita atur jadwalnya lain kali lagi atau lain waktu lagi gitu untuk membahas ini kelanjutannya. Waduh. Jadi nanti ini tidak bisa lagi atau bagaimana? Kalau saya ini kan saya disuruh putuskan Anda nih. Kalau saya putuskan Anda keluar, Anda langsung dimatikan live Anda oleh TikTok. Langsung di-ban 1 minggu, paling cepat 3 hari. Kacau ini. Gitu. Ada kata-kata ini kah? Ya itu, kalau di sini kan Live Aker Sawogo ditandai karena perilaku dan ujaran kebencian. Pelanggaran berulang dapat menyebabkan live dihentikan. Nah tuh. Ya udah, berarti
kalau saya rungkat dulu masih bisa naik nggak? Maksudnya buat live lagi? Tetap pelanggaran lagi nanti. Oh ya udah. Dia kayak gitu. Berarti ya udah begitu aja. Mohon maaf lah kalau begitu. Nggak bisa Kalau di. kalau gitu nanti kita sambung di lain waktu untuk meneruskan hal ini. Boleh? Oh ya boleh. Nanti kita bisa atur lanjut dulu. lagi ya. Tapi nanti Iya. info ya kalaunya keblokir kapan dibuka bandnya nanti kasih tahu saya gitu. Biar kita atur jadwal ulang gitu ya. Ya pasti Oke di deh. bandnya. Aneh juga Oke ya. Pak Pendeta, kalau kayak gitu. Iya, TikTok sensitif memang. Ya. Nanti. Oke teman-teman, terima kasih Pak Yusuf Pei. Ya mohon Oke, maaf ya kalau sama-sama. Silakan, utarakan. Silakan. Oke ya, baik ya teman-teman, ini tamu nggak diundang malam hari ini, tapi nggak apa-apa kita layani aja tamu nggak diundang ini ya. Jadi ya teman-teman semuanya, Edis mengajak saya, kata Edis lebih baik ya kalau kita diskusi bahas Al-Quran ya. Al-Quran kan tidak pernah mempermasalahkan bla 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 agama sebelumnya, tapi yang dimasalahkan itu karena kesalahan penyembahan. Nah, jangan menyembah manusia. Jadi banyak sebenarnya yang dimasalahkan Al-Quran itu tentang masalah ajaran kesesatan. Nah, daripada kamu menyarankan aku ya untuk membahas Al-Quran, lebih baik kita bahas agamamu. Karena kulihat video kamu berseliweran dengan Katolik. Ada kau bilang Katolik penyembah patung. Wah, kataku ini Edis nih tumben waras gitu loh. Tumben waras nih orang, saya pikir. Entah salah minum obat atau kayak gimana gitu. Kau menghantam Katolik berhenti nyembah patung. Habis itu ya berseliweran juga videomu lagi diskusi sama RK dan Joseph. Itu aja ajaranmu masih kagak jelas. Daripada kita bahas Quran, coba lebih baik kau bahas tentang internal kekristenan kamu. Kenapa nih Kristen kagak jelas? Kenapa Kristen yang satu nyembah patung, yang satu nyembah manusia? Sama-sama dong. Yang satu nyembah patung, yang satu nyembah manusia, ya sama aja dua-duanya gitu lah. Lebih baik kau bahas itu daripada kau mempermasalahkan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan udah jelas. Manusia, jangan kau menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah. Jelas itu udah. Jangan kau menyembah manusia. Karena nyembah manusia itu kekal dalam neraka. Nggak ada masalah lagi dengan Al-Quran itu. Tapi kalau lihat ajaranmu, satu sisi kau hantam Joseph, satu sisi kau hantam RK, dulu-dulu kau hantam Bang Bobson dari Katolik. Ini nanti kau hantam pula Tritunggal, Islam pun kau hantam. Jadi kau itu banyak kali gitu musuh gitu Haris. Memang gak benar kau ini Des. Lebih baik kau pikirkan dulu ya teologi yang benar dalam Kristen tuh kayak gimana. Itu dulu yang kita bahas. Kalaunya dalam Islam kan jelas itu. Kalau kamu pun tanya, Sob, gimana konsep ketuhanan dalam Islam? Jelas jawabanku. Semua umat Islam pun jawabannya pasti ayat yang sama yang kukasih gitu. Gak ada beda-beda jawabannya. Kalaunya di Kristen siapa Yesus? Kau bilang dia utusan. Yang satu bilang Tuhan. Yang satu bilang Nabi. Yang satu bilang manusia biasa. Yang satu bilang anak Maria. Jadi yang mana yang benar? Setiap Kristen ditanya 10, ada 11 jawabannya masalahnya. Kalau aja Islam kan ditanya ya teman-teman, siapa Allah dalam Islam? Mau Syiah, mau Sunni, mau Aswaja, mau Wahabi, mau apapun ya firqahnya itu, golongan-golongannya, pasti semuanya menyebutkan Allah itu Tuhan semesta alam. Gak ada yang beda dari mereka gitu. Gitu. Tapi kalau kita tanya, siapa Yesus? Unitarian, ya kayak Edis, utusan. Tritunggal, Tuhan. Ini aja dua nih aja udah bermasalah gitu. Jadi daripada kau bahas Quran yang jelas ya, ngapain lagi dibahas kejelasan kita orang? Lebih baik kamu ya membahas yang ketidakjelasan dari agamamu sendiri gitu loh. Itu kusarankan. Kamu kalau mau minta bantuan aku untuk berpikir, moga kamu waras gitu loh. Boleh. Ku bantu kamu buat mikir supaya kamu berhenti nyembah manusia. Gitu. Nanti ku bantu. Gampang. Ya.
Jelas ya teman-teman, kalau konsep ketuhanan dah jangan dipermasalahkan lagi di Islam tuh. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allahus somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Jadi kalau ada Tuhannya yang digantung oleh makhluk, berarti bukan Tuhan, kan gitu. Itu jelas gitulah. Terus lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi kalaunya ada Tuhan yang diperanakan, yang lewat selangkangan, kata Agatha, pasti bukan Tuhan. Tuh ya. Terus walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dirinya. Gitu. Ya teman-teman. Shadaqallahul azim. Silakan kau ngomong apapun dah. Ya silakan Sob, pakai waktunya dulu. Oke, ntar. Baik, saya tanggapi ya satu persatu. Jadi begini Sob ya. Jadi yang saya maksud begini Sob, yang harus kita diskusikan itu adalah pokok-pokok yang dibahas oleh Al-Quran. Apa sih tujuan daripada kedatangan Al-Quran? Al-Quran datang membahas, mengkritik apa, itu yang kita bahas. Ya makanya ketika ada seorang Islam membahas isu-isu yang sebenarnya tidak dipermasalahkan oleh Al-Quran, itu sesuatu yang agak aneh. Kenapa Sob? Karena begini, bayangkan Sob, banyak orang Islam datang membawa isu seputar Paulus. Katanya Paulus begini begitu, Paulus merubah-rubah. Di mana dalam Al-Quran Quran menyebut-nyebut Paulus? Gak pernah ada. Masa begini Sob, bagaimana mungkin Allah dan Rasulnya lupa? Sob, mic-mu kalau kamu bergerak. Bentar. Ya. Iya, berisik sekali. Oke. Jadi bagaimana mungkin Quran luput atau lupa menyebut-nyebut Paulus? Kan tidak mungkin. Kalau memang Paulus itu adalah orang yang merubah-rubah agama Kristen. Nah, ini kan yang sekarang banyak orang-orang Islam bahas. Paulus lah yang merubah-rubah, Paulus yang begini, Paulus yang bilang begitu. Loh, bagaimana mungkin Quran lupa ngomongin itu? Nah, kalau Quran sama sekali tidak pernah menyebut Paulus, kalau Muhammad sama sekali tidak pernah menyebut Paulus, artinya Quran dan Muhammad, Allah dan Muhammad memang tidak pernah mempermasalahkan Paulus. Begitu Sob. Nah makanya saya pengen sama Yusuf, cobalah angkat satu isu yang sungguh-sungguh dipermasalahkan oleh Al-Quran. Begitu. Nah, satu hal yang menarik nih Sob, tadi kamu bilang sama saya bahwasanya saya ada kontra dengan oknum, ya, dengan oknum orang-orang Katolik seperti itu. Nah, ini pas Sob, yang kamu katakan ini benar Sob. Jadi sebenarnya Sob, Al-Quran itu tidak pernah mempermasalahkan apa yang sungguh-sungguh dipercayai oleh orang Kristen. Tetapi Al-Quran datang itu mempermasalahkan orang-orang yang tidak paham agama Kristen. Contoh, saya kasih contoh. Begini Sob, di dalam Al-Quran ada salah satu ayat yang berbunyi seperti ini. Kurang lebih seperti ini bunyinya. Wahai Isa, adakah kamu katakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku. Perhatikan, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik Sob. Karena kalau misalnya kita membaca Alkitab dengan benar, tidak ada di situ bahwasanya orang-orang itu disuruh menjadikan Yesus dan ibunya Tuhan. Nah, siapa orang-orang ini? Nah, sebenarnya Sob, Al-Quran itu bermasalah dengan RK dan dengan Joseph. Harusnya kamu diskusi dengan mereka. Begitu loh. Harusnya lawanmu diskusi itu adalah orang-orang oones, ya, yang otaknya agak miring sebelah. Dan orang-orang seperti RK dan si Cecep. Karena mereka menuhankan ibunya Yesus. Seperti itu. Nah, makanya Quran itu, bahasa-bahasa Quran itu sebenarnya bahasa-bahasa yang menyerang golongan-golongan bidat di dalam kekristenan.
Seperti itu, Sob. Kalau seperti ini diskusinya agak menarik, Sob. Ya. Nah, saya kasih contoh, Sob. Saya kalau berbicara soal Quran lebih dalam, nanti kamu terkaget-kaget, Sob. Yang ada di dalam pikiran saya itu apa, Sob, tentang Quran? Quran itu adalah sebuah dokumen-dokumen Kristen awal. Ya. Kristen dari Syria. Dulu nama Quran itu bukan Quran, tetapi Keryana. Nah, Keryana inilah yang asal muasalnya menjadi Quran dan akhirnya bercampur baur dengan agama-agama orang-orang Quraisy. Kita nanti panjang lebar, Sob, kalau berbicara soal itu. Tapi yang saya percaya adalah hal tersebut, Sob. Jadi Quran datang memang bukan untuk menyerang apa yang dipercayai oleh agama sebelumnya, seperti kata Quran. Tetapi dia menyerang bidat-bidat di dalam agama-agama sebelumnya, seperti itu. Tetapi sayang seribu sayang, ya, isi daripada Quran tersebut juga sudah bercampur dengan agama-agama orang-orang Quraisy. Seperti itu, Sob, pembukaan dari saya. Nanti saya akan tunjukkan detail-detailnya. Ya, silakan, Sob. Baik. Gede kali bacotnya ya, teman-teman. Waktunya dulu. Jangan. Baik ya, kita akan tanggapi ya apa yang dikatakan oleh Edis ya kawan-kawan. Jelas dalam Al-Quran itu kan udah tertulis ya. Buat apa Al-Quran? Banyak sebagai pemberi kabar gembira, terus peringatan bagi orang yang bertakwa, terus juga memperingatkan para kafirun kayak kamu kan kayak gitu. Jangan menyembah manusia, jangan menyekutukan Allah. Banyak gitu Al-Quran itu deh ya. Kalau mau dibahas untuk apa gitu, sebagai pemberi peringatan kan, pemberi kabar gembira, terus menyampaikan kebenaran. Kalau kamu aja buka Quran pertama kali di surah Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kan kayak gitu. Kalau kamu baca Quran surah Al-Baqarah ayat 119, inna arsalnaka bil haq, kami utus kamu Muhammad dengan kebenaran, wa mubasyiram, ya di situ dikatakan Nabi Muhammad itu memberi kabar gembira. Wa basyira wa nadhira. Tuh. Sebagai juga peringatan, fadzakir innama anta mudzakir gitu. Banyak gitu. Jadi bukan cuma mempermasalahkan ajaran-ajaran sesat. Terus kamu meminta aku, seharusnya kamu diskusi sama RK. Karena ya seperti yang kamu katakan Al-Maidah ayat 116 itu ya. Nah, ketika Allah berfirman, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, kata kamu kan gitu. Ketika Allah berfirman menanya Nabi Isa, hai Isa, apakah kamu menyuruh manusia untuk menyembah kamu dan ibumu? Itu kan bukan untuk Kristen keseluruhan yang ditegur. Tapi apa? Sekte Mariamisme yang menuhankan ibunya Nabi Isa. Tapi kalau yang dikaji secara gramatika, ittakhiduni, itu semua kena. Mau sekte apapun termasuk kamu gitu. Karena kamu menuhankan juga Yesus. Kena ittakhiduni, tambah wa ummiya ilahaini. Tuh, kamu kalau bahasa Arab sama aku modar rungkat kamu. Jangan kau lawanku pakai bahasa Arab gitu. Modar rungkat pasti nggak paham kamu. Jadi Des ya, yang kamu katakan itu ayatnya itu untuk semua sekte. Apalagi dalam Quran tuh ya. Kamu mempermasalahkan Yesus itu ya adalah Tuhan. Lalu apakah juga dipermasalahkan oleh Al-Quran? Dipermasalahkan, Dis. Kamu lupa kah? Quran surah Al-Maidah ayat ke-72. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Atau banyak kan teman-teman Kristen yang mengatakan Yesus adalah Allah. Kena dimasalahkan Quran. Ayat selanjutnya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. Atau kalau itu kau nggak kena sih, karena kau beda kan gitu. Yang kena RK, iya betul. Kau akui yang kena RK. Tapi bukan cuma RK yang kena, kamu pun juga kena yang dimasalahkan oleh Al-Quran gitu. Jadi Des ya, sadar-sadarlah ya.
Lebih baik ya kalau kamu mau bahas Al-Quran, benahi dulu pemahaman kamu yang benar kayak gimana. Apakah kalian mau konsili dulu? Konsili Indonesia tahun 2026 menentukan bagaimana pemahaman Kristen yang benar di Indonesia, gitu. Apalagi kan kamu tuh punya rumah apologet katanya. Ya udah masukin aja ke rumah apologet. Ayo yang di Indonesia ke Amerika. Kita bahas Tuhan kita kayak gimana benarnya. Soalnya kita lagi kacau-kacaunya. Ya, Kristen ini agama nggak jelas kan gitu. Aduh, belum lagi kalau aku tanya satu persatu kayak 32 bidadari, 32 perawan. Cara ngetes keperawanannya aja nggak tahu. Ah, ini kan masalah-masalah dalam Bible itu masih banyak gitu loh. Lalu ngapain kamu bahas Quran? Sedangkan permasalahan di diri kamu itu lebih banyak gitu loh. Al-Quran itu hanya sebagai verifikasi gitu. Verifikasi kebenaran di kitab-kitab sebelumnya. Ya kalau ada nyeleweng dari kitab sebelumnya, ya ketahuan menambah, maka Al-Quran yang verifikasi. Betul deh, sebanyak penambahan. Kau buka aja, ya buka aja nanti kubukakan ayatnya. Quran surah Ali Imran ayat 78 habis ini. Nah, silakan kamu tanggapi kayak gimana. Bahas Quran oke juga. Tapi kalau mau bahas Paulus juga oke. Karena saya demen nih kalau bahas Paulus. Oke? Syukran jazakallah ya yang kasih gate. Baik. Makasih. Ya, saya tanggapi ya, Sup ya. Silakan, Sup, silakan. Ntar, waktumu. Baik, saya tanggapi satu persatu ya, satu persatu. Jadi begini, Sup. Pertama-tama, kamu harus bisa membedakan apa itu Al-Masih dan apa itu Isa, ya. Di dalam Al-Quran, tadi kamu mengutip satu ayat yang berbunyi begini. Laqad kafara lazina, telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Al-Masih, Isa putra Maryam adalah Allah. Coba, Sup. Di dalam agama Kristen mana yang mengatakan bahwa kalaupun ya kita anggap saja Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah Yesus ya. Di agama Kristen mana yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa? Nggak ada, Sob. Nggak ada. Jadi sebenarnya, Sob, kalau kamu betul-betul mendetail ya, Sob ya. Sebenarnya apa yang dibahas di dalam Al-Quran itu sebenarnya adalah bagian daripada sekte-sekte yang sesat di dalam agama Kristen. Karena ada orang-orang Kristen tertentu yang menganggap bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa di surga. Padahal kalau kita membaca Alkitab, memang tidak benar itu. Tidak ada Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa sendiri. Nggak ada. Seperti itu. Nah, kemudian juga, Sob, kamu mengatakan bahwa ada kata-kata, hai Isa, apakah engkau... Kita menganggap dulu ya, kita anggap dulu nih sosok Isa ini adalah Yesus yang dimaksud. Biar diskusi kita nggak nyambung. Karena kalau enggak, nanti diskusi kita nggak ada gunanya lagi. Nggak nyambung. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan, wahai Isa, adakah engkau berkata, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan-Tuhan lain. Nah ini sebenarnya harus kamu diskusikan kepada orang-orang sekte-sekte kolendrianisme itu yang menuhankan ibunya Isa. Contohnya siapa? Contohnya misalnya, kita kasih contoh. Kadang-kadang biar kamu ngerti ya. Bahasa-bahasa di dalam Al-Quran itu sering sekali bahasa-bahasa yang sarkas. Contoh, saya kasih contoh. Coba, Sob, kamu tanya sama si Rokok Kudus dan si Cecep. Bilang begini, pertanyaanmu begini. Kenapa patungnya Maria besar, kemudian patungnya Yesus kecil gitu? Coba kamu tanya sama mereka. Lu itu pertanyaan bagus itu. Iya itu. Baik. Kamu bikin Yesus kecil, tapi Maria gede sekali. Begitu. Nah jadi Sob, sebenarnya Sob, Al-Quran itu biar kamu paham ya. Ini satu rahasia yang banyak orang nggak tahu. Baik itu Islam, baik itu Kristen. Jadi sebenarnya Quran itu Sob, tadinya itu namanya itu Keryana. Apa sih Keryana itu? Keryana itu adalah dokumen-dokumen liturgis dari Kristen-Kristen dari Syria. Nah, orang-orang Kristen Syria ini mereka menulis ya naskah-naskah yang isinya itu mengkritik
yang isinya itu melawan ajaran-ajaran bidat. Seperti itu. Nah, tetapi dokumen-dokumen ini kalian curi, kalian ambil, lalu kalian jadikan kitab suci dan kalian campur dengan agama-agama orang Quraisy. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi campur-campur agama, gado-gado. Begitu, sob. Jadi saya berkata kepada kalian, Mari kembali kita kepada ajaran yang benar. Seperti itu. Ajaran yang benar itu ajaran seperti apa? Marilah kita menerima Bapa di surga sebagai Tuhan kita, sebagai majikan kita. Dan dia telah mengutus juga anaknya yang tunggal datang ke dunia. Dan anaknya ini juga harus kita jadikan sebagai Tuhan kita, sebagai majikan kita. Begitu. Dan juga ia telah mengutus Roh Kudusnya. Nah, Roh Kudusnya ini pun harus kita jadikan Tuhan kita. Nah, bagaimana supaya itu bisa bersejalan seia sekata? Karena baik Roh Kudus, baik Sang Mesias, anaknya yang tunggal, berasal daripada Bapa di surga. Nah, ketika kita menjadikan Roh Kudus dan Yesus sebagai Tuhan kita, otoritas yang menguasai diri kita, sesungguhnya kita pun di saat detik yang sama menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan, sebagai majikan kita, otoritas kita. Seperti itu. Jadi, itu bukan sesuatu yang musyrik. Yang musyrik itu adalah menjadikan yang lain sebagai Tuhan. Contoh, menjadikan Allah Tuhan negeri Arab sebagai Tuhan kita, menjadikan Muhammad sebagai Tuhan kita, majikan kita yang mengatur hidup kita, maka itu sudah sesuatu yang musyrik. Begitu, sob. Itu yang benar. Seperti itu. Ya, silakan. Meninggal si Unjuk. Ya, silakan, sob. Ya. Kabar. Mulai. Bentar ya. Ini ada ininya, teman-teman. Apa ini? Alasan udah mulai ya. Alasan. Ya, sob, silakan, sob. Pencet lah. Ya. Baik, Des. Ya, aku akan tanggapi kamu. Ya, untuk permasalahan yang kamu sampaikan, udah mulai ngarang lagi, datanya nggak ada. Oke, saya tunjukkan Coba lagi datanya. tunjukkan ya nanti datamu. Ya, tunjukkan. Ya, di mana datamu? Ya, terus apakah tertera ya di dalam sejarah Islam atau di dalam Al-Qur'an? Terus siapa kan pengarangnya? Jangan-jangan karanganmu, kan gitu. Pakailah data. Jangan kamu cuma ngebual aja dari tadi datanya nggak ada, mana aku percaya. Terus kamu mengajak aku dari kemarin, kembalilah. Ya, kita menuhankan Yesus. Des, nggak ada para nabi itu, ku bilang ya, mengajarkan menyembah manusia. Nabi mana ya yang mengajarkan menyembah manusia? Tunjukkan sama saya. Adam kah? Nuh kah? Abraham kah? Musa kah? Ezra kah? Salomo kah? Daud kah? Atau Yesus sekalipun? Di mana Yesus mengajarkan menyembah manusia? Lalu kamu minta aku ya agar menyembah manusia? Ya mimpilah. Kalau kau nyembah manusia sesat, jangan ajak-ajak aku. Ya, ajak teman-teman Kristen yang lain gitu kalau mau nyembah manusia. Kalau aku anti penyembahan berhala, penyembahan manusia gitu. Nah, terus tentang masalah Maryam. Ya, seharusnya kamu tuh serang RK yang patung Bunda Marianya gede kali kata kamu daripada Yesus. Terus kamu memframing ayat Quranku tadi sedikit. Baik, ku jelaskan ya. Nih, kalau aku berdata, nih. Ini kan yang kamu bawa nih. Nah, ya. Quran surah Al-Maidah ayat 116 ya. Wa idz qala Allah ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni. Kamu paham enggak ittakhiduni ini? Ittakhidhu itu ya dis ya, yang menjadikan tuh. Jadikanlah aku, ittakhiduni. Jadi ya fi'il amar ya, memerintahkan untuk Nabi Isa itu dijadikan atau Yesus itu dijadikan Tuhan. Apapun sektenya, apapun golongannya, bagaimanapun pahamnya, apabila menjadikan Yesus itu Tuhan,
maka sesat. Oh, ittakhiduni wa ummiya ilahaini. Bukan cuma sekte Mariamisme yang ada di Arab yang ditegur, tapi keseluruhan Kristen yang ditegur. Ittakhiduni. Semua Kristen yang menjadikan Yesus itu adalah Tuhan. Itu ya. Termasuk kamu gitu. Maka dari itu tobatlah, berhentilah menyembah manusia. Udah dibilang, para nabi nggak ada mengajarkan menyembah manusia. Hanya satu-satunya Paulus yang ajarin nyembah manusia. Nabi terdahulu nggak ada ngajarin nyembah manusia, apalagi Nabi Muhammad. Wah, nggak ada, anti banget beliau terhadap berhala, apalagi terhadap penyembahan manusia. Jadi kayak gitu, Des, ya. Jangan kamu salah menyembah. Hidup cuma sekali gitu. Nah, kalaupun masalah internal kamu, aku nggak mau bahas. Yang jelas aku minta datamu, di mana kata kamu tadi, ya, yang seperti yang kamu katakan. Kayak aku kan berdata, Quran surah Maryam ayat 116. Terus kosakatanya ku bahas. Terus Al-Quran sering ku bawa dari tadi. Dari tadi aku belum ke Bible-mu loh. Ya, belum. Belum aku ke Bible-mu. Kalau aku ke Bible-mu panik, nanti kamu susah jawab. Gak apa-apa, ya aku defend dulu ya. Untuk apa menjawab semua tuduhanmu? Agar apa? Kawan-kawan yang menonton, Kristen yang menonton, oh ternyata ini ilmu edis. Ya suka ngibul, kan tahu. Ya 13 tahun gak ada buktinya bisa baca. Tapi ya kayak gimana? Urusin kitab orang. Lebih baik, makanya ku bilang ya, urusin gontok-gontokan internal kamu. Itu aja. Yang satu nyembah patung, yang satu nyembah manusia. Sesat dua-duanya.